Kembali lagi di channel YouTube Bank Sampah NTB Mandiri dalam segmen Ayo Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Aisyah Odis di Bank Sampah NTBN YouTube channel. The Greeners, seperti yang kita tahu, awal-awal dari tahun ini kita sedang dilanda hit COVID-19. Dan untuk di Lombok sendiri, awal bulan Maret itu sudah mulai program lockdown. Maknanya masyarakat dianjurkan atau dihimbau untuk berkegiatan di rumah, termasuk bekerja, sekolah-sekolah diliburkan, dan memang kebanyakan waktu kita di rumah. Tetapi bagi kami di Bank Sampah NTB Mandiri, kita tidak mungkin stop sampah. Kita memang bisa membatasi kegiatan di luar, tapi kita tidak bisa membatasi jumlah sampah yang kita hasilkan. Apalagi kalau kita banyak di rumah, ibu-ibu ini terutama banyak masak, banyak mencoba menu-menu baru, ya. Keluarga juga banyak waktu di rumah untuk makan siang, makan malam, kadang-kadang 3 kali makan itu di rumah. Maknanya volume sampahnya luar biasa. Dan ketika kita dihimbau untuk bekerja dari rumah, tentu waktu kita di luar sangat terbatas. Bagaimana dengan sampah yang di luar? Nah, inilah yang menjadi salah satu pertanyaannya. Sehingga setelah 3 bulan lockdown, teman-teman dari pegiat lingkungan, dari pemerhati lingkungan, kami juga sebagai masyarakat mulai merasakan dampaknya, yaitu jumlah sampah di luar semakin menumpuk, semakin banyak. Jumlah sampah di laut apalagi, jumlah sampah di pinggir kali, di kalinya, di pinggir jalan, itu sudah luar biasa. Maknanya kita menghadapi masalah baru dalam mengatasi masalah ini. Beruntungnya kami atau di Lombok ini banyak sekali komunitas-komunitas yang peduli tentang sampah. Ada komunitas yang memang fokus untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Ada beberapa komunitas yang memang khusus untuk mengajak masyarakat tentang sosialisasi bahaya atau dampaknya tentang membakar sampah. Ada juga memang komunitas yang sangat aktif untuk membersihkan sampah di laut. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman The Greeners, kita bincang-bincang ya, dan kita kenalan dengan salah satu founder satu komunitas di Lombok, namanya Lombok Ocean Care. Apa itu komunitas itu dan bagaimana kegiatannya? Nanti langsung saja kita bincang-bincang dengan foundernya. Beliau adalah Ibu Christina Sakinah Nuderer. Selamat pagi Ibu Sakinah. Selamat pagi Ibu Aisyah, terima kasih sudah mengundang saya. Iya. Ini saya manggilnya Ibu Sakinah atau Ibu Christine? Oh, Sakinah aja, soalnya kalau Christina nama asli, Sakinah nama Islam, dan saya memang di sini karena komunitas kita memang ya Sakinah sudah. Iya, sip Ibu Sakinah. Ibu Sakinah, saya melihat nih kegiatan dari Lombok Ocean Care itu nggak berhenti meskipun kita sedang diterjang pandemi. Semua orang disuruh di rumah. Tapi saya lihat beberapa postingan dari teman-teman Lombok Ocean Care ini nggak diam di rumah nih, tetap aja keluar untuk bersih-bersih. Ini apresiasi luar biasa sekali. Tapi sebelum kita lanjut nih untuk bertanya yang lebih jauh lagi, mungkin saya mempersilakan Ibu Sakinah ngopi dulu. Silakan. Oh iya, ngopi. Ya, ini ngopi kopi sendiri ya? Ya, ini kopi sendiri, kita goreng sendiri, tanam sendiri. Alami ya, namanya kopi tikar. Yuk ngopi dulu. Enak juga ya. Iya.
Hai The Greeners, kembali lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama Aisyah Wadis di YouTube Bank Sampah NTBM YouTube channel. Baik, sekarang kita mau lanjutkan bincang-bincang dengan Ibu Christine Sakinah Nuderer ya, tentang kegiatan-kegiatan beliau selama COVID-19. Ibu Sakinah, kalau boleh tahu apa nih yang membuat Ibu Sakinah atau latar belakang didirikannya Lombok Ocean Care ini? Saya rasa memang kalau saya peduli lingkungan dari dulu, 10 tahun yang lalu sudah saya coba di daerah pariwisata Senggigi Lombok untuk buat gotong royong secara teratur, tapi waktu itu masyarakat belum siap ya. Belum ada sama sekali yang muncul yang peduli lingkungan karena belum sadar ini sampah plastik bahaya ya. Waktu habis gempa 2018, setelah itu hari Januari saya gabung saya lihat di Facebook ada seperti grup peduli lingkungan yang buat gotong royong. Saya gabung sama mereka. Kami mulai gotong royong di Senggigi, di daerah Senggigi, di pantai dan di jalan raya sekali sebulan, undang sebanyak orang mungkin. Dari situ saya kenal banyak sekali komunitas yang sudah ada sebenarnya ya di Mataram. Banyak anak muda mahasiswa yang di Mataram, ada juga di Lombok Timur, ada di utara, di mana-mana. Senang sudah hati saya kan. Seperti sendiri gitu. You're not alone ya. Ya. Dan waktu itu saya rasa penting sekali karena dampak gempa semua orang stres ya. Semua orang stres, putus asa, sampah di mana-mana. Tidak ada sistem yang jalan, tidak ada yang bisa angkut, tidak ada yang bisa urus. Makanya waktu itu saya rasa penting sekali kita secara teratur betul-betul sekarang pegang masalah sampah itu. Dan dengan itu saya memang kenal banyak orang dari komunitas yang lain, semakin asik ya. Banyak tukar pikiran, banyak. Saya ketemu Bu Aisyah gara-gara itu ya. Sebelum itu saya tak tahu tentang bank sampah atau kegiatan tentang villa sampah nggak tahu saya. Sekarang memang sudah. Jadi sekarang sudah mulai. Akhirnya itulah yang membuat Ibu Sakinah lebih bisa bilang komitmen untuk membuat satu komunitas. Ya, dan kita semangat ya, karena kita lihat banyak orang punya masalah yang sama tapi tidak tahu di mana saya mulai, saya bisa lakukan sendiri. Betul. Sekarang kita merasa seperti bersama kita bisa. Semakin lebih banyak orang yang kumpul dan punya jiwa untuk betul-betul merubah sesuatu, kita bisa. Pasti ya. Jadi keynote-nya itu bersama kita bisa untuk sampah ini. Akhirnya didirikanlah Lombok Ocean Care ini. Iya benar. Akhirnya karena juga seperti yang lain, seperti kalau saya memang terus terang saya harus jadi bos sendiri ya. Saya tidak bisa ada komandan yang saya selalu tidak setuju apa yang dilakukan ya. Harus saya sendiri ya. Makanya saya mulai dengan Lombok Ocean Care. Sekarang LOC sudah memang jadi yayasan yang resmi. Dan sudah ada banyak orang sekarang yang ikut kegiatannya. Dan juga sudah ada proyek kecil yang di atas bukit yang bisa kita pegang untuk yang kami ingin bukan hanya bersih-bersih pantai ya. Kalau bersih pantai oke, tapi selain itu harus ada solusi. Makanya edukasi. Makanya yang ini sekarang LOC coba semua disambung ya, dari clean up ke solusi ke daur ulang ke edukasi ke pelatihan. Ya, memang saya sering lihat sering ada gotong royong besar-besar, tapi hanya untuk bersih diangkut, tapi selesai, tidak ada follow up, tidak ada solusi bagi masyarakat, tidak ada edukasi, hanya seperti kita bisa, tapi bisa apa sebenarnya? Kalau bersih-bersih ya saya bayar orang angkut semua sudah. Satu hari selesai. Nah, kita yang kita cari solusi
Dan termasuk solusi itu adalah edukasi, dan ini edukasi yang paling penting sebenarnya. Baik. Jadi selama ini yang selama ini pengalamannya Ibu Sakinah hanya baru bersih-bersih saja sampai di gotong royong saja dulu ya. Ya, pengalamannya Ibu Sakinah selama ini dulu. Kami sampai sekarang memang belum bisa buat banyak. Memang dari dulu kami sambil gotong royong kami edukasi dengan pilah sampah di pantai ya. Betul. Ingat waktu saya bawa banyak ke sini sampah yang dan kita cuci itu sampai 2 minggu baru selesai. Akhirnya gara-gara itu saya cuci sendiri, saya keringkan dan cuci. Ya kasihan staf saya sampai 2 minggu nggak selesai sampah yang dibawa dari laut. Malu saya waktu itu, makanya akhirnya saya bawa pulang, saya yang cuci dan keringkan sendiri. Dan ya terus dengan itu ya juga saya bawa ke pantai, saya potong, saya kasih lihat caranya buat ekobrik. Pernah kan ada CPNS 80 atau 90 orang yang datang untuk belajar tentang zero waste. Memang sampai sekarang saya heran kok kenapa mereka tidak diajarin dari dulu ya di sekolah. Seharusnya CPNS karena memang itulah salah satu kendala kenapa kita bicara di NTB ya, kenapa kita masih punya masalah sampah. Karena ini dari pengalaman yang saya nih, kebanyakannya memang edukasi itu sangat kurang. Edukasi masih diharapkan di sekolah, sedangkan di sekolah aja kadang-kadang cuma 1 kali seminggu, itu kurang. Orang ngasihin sampah setiap hari, belajarnya sekali kan nggak mungkin. Dan belum jelas ini gurunya dia sudah ada itu teori tapi sudah sampai hati enggak ya? Ada praktek enggak? Ya mudah-mudahan lah ini ada bagi saya juga satu proses ya, satu proses dari situ, dari komunitas ini yang luar biasa bagi saya karena dilihat dari masifnya atau aktifnya teman-teman di komunitas ini, meskipun dalam kondisi pandemi yang orang kadang nggak berani keluar, tapi teman-teman di komunitas tetap berkomitmen untuk membersihkan atau membantu masyarakat untuk sosialisasi dan bersih-bersih pantai. Kalau sekarang nih, kan sebelum pandemi berapa kali dalam seminggu? 1-2 kali seminggu ya. Kalau sebelum bisa 2 kali ya. Sebelum pandemi. Ya. Dan sekarang setelah pandemi? 2-3 kali tergantung ya apa yang kita. Ada juga kadang-kadang saya keluar sendiri, saya jalan sendiri, saya saya suruh orang, ayo kalau mau bersihkan duit aja ya. Tidak perlu ramai ya. Kalau memang takut nanti diinfeksi sama orang lain ya keluar sendiri, bawa karung, bawa sepeda. Terus, tapi yang memang maksudnya diikuti oleh teman-teman komunitas lain berapa kali dalam seminggu? Kalau sekarang memang agak sepi ya, karena banyak orang belum berani keluar. Kami boleh bilang ya the core group ya, ini orang yang asli, yang ada beberapa teman yang militan. Yang militan. Kalau nggak militan susah memang. Yang militan tetap keluar. Tapi kami dengan caranya, dan kita juga karena di Facebook, di Instagram, kita selalu tunjukkan kita bisa di pandemik, tetap bisa kita lakukan. Yang penting cara protokolernya, pakai masker, itu aja ya. Kalau cuci tangan sudah di laut pasti sudah mati langsung itu air garam ya. Kita pasang terus. Menarik ya, dari awal mendirikan yayasan Lombok Ocean Care ini, dan mudah-mudahan dari masyarakat juga, pemerintah juga bisa memberi perhatian yang lebih untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mereka. Nah, Ibu Sakinah, semasa pandemi kan banyak orang di rumah nih, seperti tadi di awal saya sampaikan, orang banyak di rumah justru banyak makan, banyak masak, ya kan? Karena semua di rumah memang. Maknanya sudah pasti jumlah sampah yang keluar itu kan bertambah. Nah, dari pengalaman atau dari selama kurun waktu 3 bulan ini, kira-kira nih berapa volume sampah yang bisa dikumpulkan oleh teman-teman Lombok Ocean Care dalam sekali cleanup? Kira-kira berapa? Ini sulit
Dihitung soalnya kalau kami di pantai kan, terus di dalam air ya, laut, kita snorkeling juga, Iya. kita angkat pakai tongkat ya. Iya. Ini tergantung arus laut dan angin, Oh, gitu. dan juga hujan. Iya. Kalau hujan ya terus Pasti banyak pasti ke banyak bawah. turun. Kalau angin sama arus yang lagi masuk ya ke pantai, banyak sudah. Tapi ini yang memang yang jadi masalah. Hari ini banyak sekali sampah di laut dan di pantai. Arusnya rubah, besok bersih. Semua ada di Oh, laut. dia Ya. pergi ke tempat mana? Nah, itu lah gitu pindah ya. mungkin ke Sekotong, ke Tawon atau ya. Seperti Jalan-jalan sampahnya ya. jalan ya dia. Saya pikir cuma orang aja yang jalan-jalan. Sekarang saya baru tahu ternyata sampah juga bisa jalan-jalan. Ya, hanya sampah jadi turis sekarang di Lombok. Karena turis nggak ada, jadi sampahnya yang jadi turis. Aduh ya. Aduh. Tapi kira-kira berapa kalau bisa, kan ada rata-rata tuh berapa karung deh Boleh bilang rata-rata minimum. sekali clean up? Rata-rata minimum 5 karung. 5 karung. Ya, karung beras ya. Iya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau memang banyak ya seperti bisa 10 lebih. 10 tapi karung. masalahnya di pandemi sekarang karena kita orang bukan banyak nggak bisa diangkut semua. Iya. Tetapi kalau kita rame, pernah kita sampai tahun yang lalu, waktu musim seperti ini ya, waktu banyak, kami dapat 40 karung. 40 karung. Ya. Terus dibawa kemana ya? Saya bawa ke restoran saya di sana, teman yang cuci keringkan. Kami buat eco-break di sana sampai sekarang. Bagaimana eco-breaknya? Sekarang ada berapa eco-break Ibu Seki? Ini sudah banyak. Memang Kira-kira ada berapa? Anda tahu mungkin ada 1000? ada mungkin 2000? ya nggak tahu 1000 mungkin. Kita memang banyak sudah kita kasih ke Pituk Foundation, Iya. karena mereka kan punya program, tapi sekarang program itu juga macet. Kemarin saya ditawarin juga satu staff untuk cuci keringkan sampah dari laut dari satu komunitas lain, tapi program itu juga macet. Oke. Sepertinya sekarang kita sedikit ya, ini eco-break ya, sekarang saya pikirkan saya mau desain sendiri buat gudang atau buat untuk eco-break. contoh ya. Iya. Tapi sebenarnya eco-break aja yang jadi Sekarang berapa sistem. untuk harga jual eco-break Ibu Sekina? Kalau saya Kalau nih seandainya ya, Seandainya. seandainya Bank Sampah NTBN yang beli berapa? Berapa satu eco-break? Yang besar Kalau- kecil? yang kecil, yang khusus untuk buat bangunan yang yang kecil ya. Iya. Dan Kira-kira ini berapa memang tuh? kalau saya beli dengan 2.500 ya. Oh. Dan ini kan dari uang donasi. Iya, betul. Soalnya saya rasa eco-break karena ini hanya satu solusi sekarang untuk Iya. plastik lunak. Biar masyarakat tertarik untuk pilah sampah dan Iya. bisa ada value. value. Ya. Kalau kita bilang 3.000 orang bilang Tidak. apa masuk Iya. kali sudah. Dan menurut saya saya rasa penting sekali orang sudah mulai buat eco-break Iya. walaupun untuk kepeng ya. Iya. Ini kan kalau pola pikir orang tua nggak bisa kita rubah, Iya, nggak betul. secepatnya. Tapi kita yang harap anaknya kalau anaknya bisa lihat memang dari contoh sekarang karena Iya. orang tua buang sampah ke kali ya anaknya buang sampah ke kali. Iya. Nah ini mindset ya dari orang tua karena sudah semua dari dulu lakukan seperti ini. Nah menurut saya ini dari psikologis ya. Iya. Kalau orang tua rajin pilah sampah di rumah buat eco-break atau buat tas atau apa yang semua yang bisa dibuat, anaknya pasti mau bantu kan? Gitu. Anak kan suka bantu orang tua kan? Dan dari kecil mindsetnya dirubah seperti pilah plastik, dia mungkin nggak tahu dapat uang. Dia hanya tahu di otaknya ini sampah plastik harus dipilah. Iya. Ya, ngerti maksud saya ya? Iya. Mudah-mudahan dengan sistem ini, dengan tidak sengaja dan tidak sadar, pola pikir anak kecil bisa dirubah. Ini Membentuk ditambah, karakter. ya, ini ditambah edukasinya. Ya. Kenapa kita pilih dan kenapa itu sepertinya orang tua ya yang nelayan yang Ya.
di nettingnya lebih banyak sampah daripada ikan. Iya. Apa sebabnya dan apa bisa kita lakukan untuk dapat solusi yang bagus. Iya. Tapi tadi Ibu Sakina belum jawab pertanyaan saya. Apa itu? Berapa harga EcoBrick kalau bank sampah yang beli? Berapa maunya? Oke. Saya kita lihat nanti Ayo ya. tawar menawar. Ya, saya lihat karena mungkin karena kesulitan di menjual EcoBrick itu ketika kita hanya menjual EcoBricknya saja. Ya. Jadi memang kalau yang saya siasati kita harus buat satu produk dari EcoBrick itu dia baru bisa dijual. Jadi nanti kami di bank sampah akan coba membuat satu produk dari EcoBrick agar bisa keluar. Karena kita juga nggak bisa beli lagi kalau barang atau produk yang kita hasilkan dari kerajinan itu nggak keluar. Itu mungkin nanti kita coba bahas ya untuk membeli EcoBrick yang sudah Ibu Sakinah kumpulkan di Asmara ya. Siap. Terima kasih. Ya, kita ngopi dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik teman-teman The Greeners, untuk melanjutkan perbincangan saya dengan Ibu Christina Sakinah Nuderer. Ya, ini luar biasa karena beliau adalah sebenarnya seorang ekspat yang berasal dari Jerman, tapi karena kecintaannya dengan Lombok yang akhirnya membawa beliau untuk betul-betul konsisten peduli dengan lingkungan, salah satunya adalah masalah sampah. Baik, teman-teman The Greeners, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapat update video terbaru dari kami. Baik, halo The Greeners, kembali lagi di bincang-bincang kita. Ayo ngopi, ngobrol pintar bersama Aiza Odis di Bank Sampah NTBM YouTube channel. Ibu Sakinah, kita lanjutkan ya perbincangan tadi. Menarik sekali. Jadi ini salah satu menjadi masukan kita juga di Bank Sampah ya. Dan saya mungkin ingin tahu juga nih selama pandemi ya, jenis sampah apa nih yang didapatkan oleh teman-teman dari Lombok Ocean Care. Kalau bersih-bersih laut tuh yang banyak apa? Yang saya sebenarnya Ada perbedaan nggak? saya pikir Pempas pasti kurang karena orang nggak bisa bayar, tapi masih tetap banyak. Pempas, Softtek ya. Tetap ya, yang kadang-kadang masih fresh ya, masih betul fresh karena baru hujan turun dari galian. Kita angkat ya, oke. Tapi selain itu ya masker yang menjadi masalah baru. Yang banyak sekali itu seperti food packing ya, bahannya plastik, keresekan plastik ya, keresekan banyak sekali. Mika ya, seperti Mika banyak. Mika styrofoam. Ya, Mika styrofoam dari takeaway. Karena orang banyak takeaway benar ya. Ya, tadi pagi saya ambil foto, saya pikir aduh bagaimana ini ya, seperti dan sebenarnya banyak sekali yang bisa juga didaur ulang kalau disimpan ya, tidak harus masuk semua. Yang jadi masalah itu masih yang plastik sekali pakai, yang plastik lunak. Keresekan. Memang ada juga keresekan yang sebenarnya bisa didaur ulang, tapi di sini kayaknya tidak jalan ya. Mungkin bisa jadi kerajinan. Bisa. Ya mungkin nanti harus kita lihat semua. Memang untuk sementara kita ya yang ada juga banyak sekali tutup botol bisa store di bank sampah. Sandal bisa. Sandal banyak sekali macam. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sandal, kalau di bank sampah kita hanya menerima yang karet. Yang karet yang rubber yang flip-flop karena itu bisa kita buat kerajinan. Ya. Karena di bank sampah NTBM kami menerima sampah yang bisa kami produksi saja. Kalau sedotan? Ya, terima bisa, juga. Ya? Itu bisa buat lukisan, bisa buat kerajinan bisa. Ya, apalagi terima yang dari sampah laut. Jadi yang kalau teman-teman misalnya di acara clean up itu temukan sendal yang flip-flop, kita terima, atau itu botol berbagai jenis, boleh nggak apa-apa. Kemudian straw ya. Straw kita terima juga, itu bisa juga kita buat kerajinan.
Kemudian sebenarnya kresek juga bisa, dengan catatan kita harus cuci dulu. Nah, teman-teman harus cuci dulu dalam keadaan kering. Ya. Itu bisa kita terima. Untuk diapain boleh? Itu buat kerajinan juga bisa. Ya, buat dompet, bisa buat tas, bisa. Nah, cuman kalau mau gampangnya sebenarnya kalau kresek kan dia bagus untuk teksturnya ecobrick sebenarnya. Itulah. Nah, termasuk ecobrick, makanya tadi saya sudah sampaikan juga sama Ibu Sakinah, kita bisa terima ecobrick yang sudah jadi. Nah, karena kenapa saya menerima atau kenapa Bank Sampah NTB menerima ecobrick dari Lombok Ocean Care? Pertama, kami sudah tahu betul sistemnya, kami sudah tahu betul cara yang dilakukan oleh teman-teman dari Lombok Ocean Care itu benar. Karena menerima ecobrick juga nggak sembarangan, Ibu Sakinah. Kalau nggak benar nggak bisa dibuat. Itu sebabnya kita betul-betul seleksi untuk menerima ecobrick. Mungkin bisa sekalian kasih tahu ecobrick atau apa yang standarnya? Iya, jadi kalau standarnya ecobrick yang pertama dari prosesnya memang betul-betul padat. Kemudian kalau kita mau tahu standarnya yang benar itu dia dari berat. Jadi kalau yang kecil, botol kita biasanya kan pakai botol kecil tuh. Kalau yang besar 500 gram, kalau yang kecil itu 250 gram. Kurang lebih lah, tapi jangan terlalu minimum 200 ya. Iya, jangan terlalu 100 gram, itu kan banyak sekali gelembung-gelembungnya. Jadi kalau 200 bagusnya sih 220. 220, 230 tuh sudah bagus banget. 250 itu ekstra tenaga untuk buat ecobricknya. But kita masih bisa terima. Jadi maksudnya kalau dia kualitasnya bagus, kita juga bisa buat kerajinan atau bisa buat produk dari ecobrick itu. Gitu ya. Baik Ibu, sekarang nih yang akhir-akhir ini kita terima, kita tanya lagi, apa sih harapan Ibu Sakinah keberadaan komunitas Lombok Ocean Care ini? Apa harapannya nih? Pertama, harapan Ibu Sakinah kepada masyarakat dulu. Ya, dengan kegiatan kami memang kami sangat harap masyarakat akan lebih sadar, ada tumbuh kesadaran tentang sampah plastik, bahaya sampah plastik, apalagi kalau dibuang ke kali atau ke laut, karena kelihatan sudah ini dari laut dan dari mana itu kita tahu juga ya, kan dari kali kan yang paling banyak. Selain itu, memang saya harap inspirasikan lebih banyak orang biar buat grup sendiri, dan ini sudah mulai seperti banyak orang sudah seperti semangat ya, karena mereka merasa bukan hanya kita sendiri ya, semakin lebih semangat kalau mereka tahu ada orang lain. Kalau lagi bisa kolaborasi untuk tukar pikiran, untuk rame-rame bersihkan yang tempat yang tertentu, ini semua akan menambahkan semangatnya. Dan dengan semangat itu hanya misalnya satu orang di grup ini ya yang semangat, yang sudah sampai hati betul-betul merasa di kampung sendiri, mungkin tetangganya dia jangan buang begini. Ini semua member dari grup itu pasti bisa buat perubahan sendiri dengan edukasi kan, mengajak orang lain. Selain itu ya kita memang mau buat edukasi yang lebih formal dengan bekerja sama juga dengan komunitas yang qualified ya. Betul. Hanya ini masih diperkembangkan karena kita hanya pernah ada seperti testing ya. Dan bagus sekali, dan anak-anak sangat semangat ya, gotong royong, pilah plastik, belajar apa itu organik, anorganik. Dan ini it's fun ya. Kita senang memang bicara sampah harus fun. Ada kan anak-anak kan. Ini yang saya harap sekali kami bisa buat lebih seperti itu, tapi memang perlu juga funding ya, karena kami memang tidak ada funding ya, biasanya kami pakai uang saku sendiri ya. Tapi ya kita memang mau mulai untuk edukasikan anak-anak dengan cara apa yang kita bisa dengan uang yang ada ya. Yang penting sudah mulai sudah. Jadi harapannya tadi garis besarnya adalah dari Lombok Ocean Care berharap sekali masyarakat mulai sadar, ya setidak-tidaknya tidak buang sampah sembarangan. Kemudian harapannya kepada pemerintah,
kepada pemerintah ada nggak, Ibu Sakinah? Ya ada sih, tetapi memang Ada sih. ya. Luapkan saja nggak? Ya oke, Dada. I don't want to be ungrateful. Ya. Yes. Kita memang dibantu dengan angkutan Ya, sampah ada ya. dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi memang ini juga agak sulit diatur kadang-kadang karena ini seperti berat sekali jalan kadang-kadang ya. Tapi ya memang sebenarnya banyak bisa dibantu, tapi saya juga paham bahwa pemerintah pada saat ini apalagi di pandemik anggaran tidak ada. Mereka semua sekarang fokus ke new normal. Terus ya sepertinya tidak mampu sudah ya. Makanya sekarang kita Harus membantu juga. Kita bantu pemerintah sebaliknya kita sebaliknya kita siap bantu pemerintah dalam bergerak dalam ya zero waste ya. Karena kita sekarang ya kalau program pemerintah ya program zero waste ya kita senang sekali ya ada program itu, tapi berat sekali lama ya makanya kita bantu sudah ya karena kita ada di ground ya kita kan ada di dasar ya kalau orang zero waste ada di atas di kantor makanya kami yang kerja harus bersinergi ya kita harus mudah-mudahan lama-lama ketemu di tengah ya. Pasti ketemu itu Ibu Sakinah ya, yang namanya garam di laut, asam di gunung, dalam tempurung bertemu juga jadinya sayur asam. Nah sama juga dengan ketika pemerintah ya turun dan kita bergerak, jadi bisa ketemu di tengah-tengah baru program itu berjalan. Memang yang kita perlu sekali sekarang bantuan meningkatkan pengangkutan dan juga program harus ke kita akar perlu rumput lah. TPS 3R. Kalau menurut saya mungkin harus ke akar rumput juga, pendidikan dan sosialisasi. Yang selama ini seperti bank sampah nih hanya lakukan sendiri-sendiri. Jadi ya mungkin pemerintah juga bagus sekali kalau turun tangan untuk ada program sosialisasi dan edukasi. Ya, tapi ini juga ya memang sekarang kalau solusinya belum banyak. Yang kita perlu sekali adalah TPS 3R ya. Seperti tempat pembuangan sampah yang TPS 3R. Ini sepertinya sudah dijanji sudah lama. Sekarang kita mau edukasi orang, tapi solusinya hanya ada eco-break. Sama ini apa yang kita lakukan kan? Seperti bohong. Saya garis besar ya. Saya garis besar kepada pemerintah. Ini dari Lombok Ocean Care untuk membantu TPST 3R. Ya, karena TPST 3R itu sebenarnya sudah sistem dari PUPera, itu bagus banget. Kebetulan tahun 2017 itu saya PL-nya dari PUPera untuk beberapa TPST yang mangkrak di Lombok. Di Lombok ada terdata 8 TPST 3R yang betul-betul mangkrak setelah bantuan satu lokasi atau satu TPST 3R itu 500 juta loh. Mungkin bisa mungkin tidak semua ngerti apa itu TPST 3R. TPST 3R itu dia supaya ada satu tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi TPS 3R adalah tempat pembuangan sampah terpadu yang menggunakan sistem 3R. Apa itu sistem 3R? Mungkin juga ada yang belum mengerti. Ya, use, reduce, recycle. Maknanya sampah yang terbang di TPS 3R itu di sana ada proses pengolahan, ada proses pemilahan. Jadi yang keluar dari TPS 3R itu adalah residu, jadi bukan sampah. Nah, yang salahnya, maaf ya teman-teman, mungkin teman-teman yang bergerak di TPS 3R, saya luruskan sedikit. Kebanyakannya dari rumah warga, mereka angkut ke TPS 3R, dari TPS 3R langsung ke TPA. Jadi itu sistemnya tidak jalan. Sebenarnya fungsi dari TPS 3R itu adalah di dalam TPS 3R itu ada pemilahan. Misalnya ada sampah organik langsung diolah menjadi kompos. Kemudian sampah organik, anorganik itu dia bisa timbang kan, bisa jual kardus, karton, gelas. Jadi paling 20% dari yang mereka angkut
itu baru ke TPA. Baru TPA bisa memperpanjang usianya. Sekarang ini TPA nih 1 tahun aja sudah menggunung. Ya. Karena TPS 3R tidak berfungsi. Jadi kalau saringannya nih bahasa kita ini harus ada penyaringnya dulu. Itu fungsinya TPS 3R. Makanya pemerintah mungkin bisa mendengar juga ini dari podcast kami untuk Lombok Ocean Care, komunitas yang bergerak dalam bidang bersih-bersih, sebenarnya membantu pemerintah. Ya kalau bisa pemerintah juga bisa bantu untuk menyediakan TPS 3R-nya mungkin di lokasi untuk Lombok Barat ya, di Senggiginya ya. Ya, semoga tahun depan ada anggaran. Nah, semoga tahun depan nih, ini saya sampaikan ke teman-teman di pemerintah untuk tahun depan ada anggaran TPS 3R untuk teman-teman di Lombok Barat. Ada satu lagi belum, Ibu Sakinah? Apa nih harapan Ibu Sakinah? Tadi masyarakat sudah. Kemudian harapan Ibu Sakinah kepada pemerintah juga sudah. TPS 3R, kepada masyarakat lebih peduli. Sekarang kepada komunitas, karena kan banyak komunitas. Mungkin ada juga harapannya Ibu Sakinah dengan komunitas-komunitas yang memang udah menjamur banget di Lombok, banyak banget. Saya sangat apresiasi dan salut banget nih teman-teman komunitas yang bergerak dalam bidang lingkungan. Salam hangat dari kami Bank Sampah NTB Mandiri. Apa nih harapannya Ibu Sakinah untuk menjalin kerjasama atau apa dengan teman-teman komunitas yang lain? Semua komunitas harus bersinergi. Bersinergi, ini garis bawahnya. Oh ini garis bawah bukan di sini ya. Nah, bersinergi. Kerjasama walaupun di lain Kerjasama, tempat ya. Kita sekarang di zaman medsos ya. Kita bisa bikin ramai walaupun di tempat lain. Apalagi kalau tidak semua di satu tempat. Ya, di tempat lain nggak. Lombok Utara, Lombok Barat, sekotong ini semua bergerak di pulau di ini. Kan ini bikin seperti kita peduli lingkungan, seperti menyebar kemana-mana ya, kan mungkin virusnya jadi terkontaminasi ya. Mudah-mudahan jadi pandemi baru. Jadi pandemi baru, iya. Ini kita teman-teman The Greeners, Ibu Sakinah berharap ada pandemi baru di Lombok, yaitu peduli sampah. Iya, ngapain ya kan? Masa COVID-19 aja? Nggak mau kalah. Ya, bersinergi ya. Bersinergi yang selama ini memang sudah banyak banget komunitas. Sayang sekali memang kalau kita tidak sinergikan. Ada yang fokus di clean up-nya, ada yang fokus di sosialnya, ada yang fokus ke masyarakat, ada yang fokus ke edukasi, ada juga yang fokus di recycle-nya seperti membuat kerajinan dan sebagainya. Kita semua kerjasama. Selain itu untuk komunitas yang khusus bersih-bersih ya, jangan terlalu takut sama pandemi ini. Sekarang kita mulai yang new normal. Kita harus sekarang jangan asal di rumah aja dan duduk aja pesan take away tanpa plastik. Keluar aja ya. Kalau clean up kita boleh dan walaupun dinas lingkungan hidup bilang ayo kita keluar aja juga ya. Seperti pemerintah juga bilang, bukan hanya kita sekarang bilang nggak usah apa. Pemerintah sendiri sudah kasih izin ya. Sekarang kita pakai masker, jaga jarak, jangan lupa ya. Ini memang sekarang masih jadi kendala karena banyak orang masih lupa ya, karena terlalu senang kumpul-kumpul langsung maskernya di sini deh ya. Terus shake hand apa peluk ya, jangan dulu ya. Kita jaga jarak, kita pakai masker. Oke, kalau bisa diturunkan kalau jauh dari orang biar bisa napas ya. Tetapi seperti ini masih oke, 1 meter boleh. Tapi jangan terlalu takut, tetap berjuang karena apalagi sekarang di masa pandemi sekarang dengan tambah sampah, dengan tambah banyak sistem yang sudah ambruk karena tidak bisa dijalankan gara-gara itu, kita harus bantu sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Wah, ini teman-teman The Greeners, ini seru sekali nih perbincangan saya dengan Ibu Christina Sakinah Nandara. Tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Waktu yang akan memisahkan kita. Tetapi saya berharap
kegiatan-kegiatan di Lombok Ocean Care bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan semangat baru buat teman-teman yang ingin bergabung untuk clean up the beach. Nanti Ibu Sakinah juga, saya juga lihat Ibu Sakinah selalu posting untuk jadwal-jadwalnya ya, siapapun boleh bergabung. Saya juga melihatnya setiap habis clean up kan ngumpulin karung gitu. Kemudian ada yel-yelnya nih. Oh iya. Apa kalau boleh tahu nih apa yel-yel daripada Lombok Ocean Care nih? Oke, sudah yel sama saya ya? Iya, apa tuh? Oke. Buang sampah sembarangan memalukan. Oke, so mungkin kita boleh coba berdoa dan kameranya sebelah sana. Oke. Ibu Sakinah yang bilang buang sampah sembarangan memalukan begini ya. Siap? Buang sampah sembarangan memalukan. Nah, sekali lagi dong. Buang sampah sembarangan memalukan. Ya, jadi itu barusan teman-teman yel-yel ya dari Lombok Ocean Care. Sekarang itu yang memalukan bukan hanya korupsi, tapi buang sampah sembarangan juga sangat memalukan. Ini saya menangkap satu pesan yang luar biasa, karena sebenarnya masalah kita buang sampah sembarangan itu ini masalah moralitas juga, termasuk ya. Jadi ini pesannya dalam nih sebenarnya. Jadi sekarang orang biasanya yang memalukan itu yang mencuri, yang merampok, yang korupsi. Ini buang sampah juga memalukan. Tapi memang benar, ini sangat efektif ya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Ibu Sakinah, terima kasih sudah hadir di studio kami, studio yang sederhana ini. Saya memang mendedikasikan bank sampah ini sebagai media untuk belajar, saling berbagi dengan teman-teman yang lain, komunitas lingkungan yang lain. Tidak lain karena saya ingin juga kita benar-benar keluar dari permasalahan sampah. Sebelum menutup acara ini, saya hampir lupa sebenarnya ada satu hal yang paling penting, yaitu dampak daripada pencemaran lingkungan terhadap pariwisata. Mungkin Ibu Sakinah sebelum kita closing, saya ingin Ibu Sakinah memberikan satu statement untuk pariwisata dulu ya, karena kita ada ketinggal nih. Yang paling penting karena kebetulan Ibu Sakinah juga sebagai pelaku daripada pariwisata di NTB. Mungkin ada satu statement Ibu Sakinah, apa dampak yang sangat dirasakan oleh teman-teman dari pariwisata yang kalau saya lihat secara kacamata saya pribadi ini punya dua peluru yang sedang menembak ke pariwisata. Yang pertama adalah masalah sampah dan sekarang ditambah lagi dengan COVID-19. Ya. Dan sebelum itu adalah sampah dan gempa ya. Gempa juga disaster. Memang kasihan di Lombok. Sudah dari 2018 ini seperti susah sekali ya. Apalagi sampah semakin menambah karena apalagi itu kan ada banyak itu toko-toko yang jual snack-snack yang muncul di mana-mana. Terus dulu UMP naik, berarti lebih banyak orang juga mampu beli snack-snack di toko. Itu semua menambah semua jumlah sampah itu. Terus dan sekarang memang gara-gara itu di laut, di pantai semakin tambah sampahnya. Kita di daerah ini ya, di Lombok Barat, apalagi di sekitar sini, semua di pantai berdampak pada tamu dan jumlah. Dan ini masyarakat banyak sekali hidup dari pariwisata. Dari pedagang asongan, penjualan, yang punya kafe, yang kerja di kafe, yang kerja di hotel. Ribuan orang di Senggigi aja sudah perlu pariwisata untuk hidup. Nah, sekarang kelihatan pantai seperti ini ya. Yang saya ragu sekarang, kita sudah siap bukan new normal dengan buka untuk pariwisata lokal.
orang datang mungkin dari Surabaya mau asik di pantai ya, Surabaya sudah bersih ya, Iya. karena sudah jadi contoh. Datang ke Lombok, aduh memalukan pantai kita ya. Iya. Sekarang ini berdampak memang sangat besar. Kalau pariwisata Senggigi tidak akan hidup kalau kita nggak bisa atur itu masalah sampah. Iya. Dan ya saya harap semua pelaku pariwisata lupa dulu pikir kepeng atau apa. Ingat, pariwisata tidak akan jadi kalau kita nggak kerjasama sekarang untuk hadapi masalah ini, dan jangan tunggu pemerintah, kita bantu pemerintah. Jadi bersinergi. Itu Ya. yang. Baik Ibu Sakinah, terima kasih atas bincang-bincang dan terima kasih atas kedatangannya Ibu Sakinah atas undangan kami di studio. Saya berharap nanti kita bisa ketemu lagi di segmen yang lain, ya tentu dengan materi yang lebih menarik. Oke. Selamat siang. Thank you Bye. for having me. Ya. Selamat siang. Oke, The Greeners, itulah bincang-bincang singkat saya dengan Ibu Christina Sakinah Nyodarer, founder dari Lombok Ocean Care. Saya berharap bincang-bincang kali ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman The Greeners untuk tetap peduli dengan lingkungan, tetap semangat, dan tetap bijak dalam pengolahan sampah. Salam dari Lombok Ocean Care. Buang sampah sembarangan Memalukan. See you on next video. See you. Bye.